Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis kesalahan ejaan pada poster atau baliho di ruang publik. Nah, yang merupakan tugas UTS MKU Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada rekan saya yang bernama Marcella Rosari dengan NPM 23013010056 dari Prodi Akuntansi. Nah, yang kedua ada rekan saya juga yang bernama Putri Pemina Wijayanti dengan NPM 23013010058 dari Prodi Akuntansi. Dan berikutnya ada saya, RAJ Serliani Rara Deta dengan NPM 23013010077 dari Prodi Akuntansi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya, yaitu kesalahan penggunaan ejaan masih banyak ditemukan. Umumnya kesalahan yang lazim ditemukan dalam penulisan huruf miring, penggunaan kata hubung, penulisan akronim dan singkatan, dan begitupun masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kami akan membahas tentang kesalahan penggunaan ejaan yang sering terjadi itu apa saja sih dan bagaimana penggunaan yang baik dan benar. Di sini tuh ada nama tempat penjual obat yang tertulis Apotik Cahaya 2. Nah, penulisan yang benar itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah apotek, bukan apotik. Nah, kata apotek sendiri itu diserap dari bahasa Belanda yang bertulis apotek, yang berarti tempat menjual dan meramu obat. Kesalahan penulisan ini tuh sering terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih sering mendengar dan menggunakan kata apotik daripada kata apotek. Di sini ada baliho yang bertuliskan anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Kota Makassar, Dirgahayu Republik Indonesia ke-71 Prabowo haus jadi presiden. Dalam konteks ini tuh yang harusnya kata harus adalah kata yang menunjukkan kewajiban atau keharusan, sedangkan kata haus sendiri berarti merasa sangat ingin minum. Kesalahan seperti ini tuh bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan mengurangi penjelasan. Di sini terdapat banner warung penjual makanan yang bertulis beberapa menu yang dijual. Salah satunya adalah sayur sop. Nah, kesalahan penulisan ini tuh pada banner itu harusnya menulis sayur sop, tapi yang tertulis adalah sayur sop. Adalah contoh umum dari kesalahan ejaan yang bisa mengubah makna pesan secara signifikan. Sayur sop sendiri adalah hidangan sayuran yang populer di Indonesia, sedangkan sop berarti sabun dalam bahasa Inggris. Sama seperti kesalahan yang sebelumnya, pada slide sebelumnya, yaitu penjual makanan itu menulis beberapa menu yang terjual, yang salah satunya ini adalah tahu telur Lamongan. Nah, penulisan yang benar itu menurut KBBI adalah telur, bukan telur. Nah, kata telur ini merajuk pada benda bercangkang yang dihasilkan oleh unggas dan biasanya dimakan. Kesalahan penulisan ini tuh sering terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih sering mendengar kata dan menggunakan kata telur dibandingkan kata telur. Di sini terdapat baliho bertuliskan layanan bis pariwisata. Nah, penulisan yang benar itu menurut KBBI adalah bus, bukan bis. Nah, kata bus ini tuh merajuk pada kendaraan umum besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Sama seperti yang sebelumnya, kesalahan ini tuh sering terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih sering mendengar dan menggunakan kata bis dibandingkan kata bus. Di sini terdapat banner cukur rambut yang terdapat beberapa layanan diberikan termasuk facial. Nah, kesalahan penulisan ini tuh yang pada banner yang tertulis itu yang benar adalah facial atau facial, tetapi ditulis adalah facial. Nah, ini tuh contoh umum dari kesalahan ejaan yang dapat mengubah makna pesan secara signifikan.
Facial sendiri adalah perawatan wajah yang umum dilakukan di salon kecantikan, sedangkan facial tidak memiliki arti yang jelas dalam konteks ini. Di sini terdapat banner yang bertuliskan dark cappuccino dengan topping kopi asli pilihan Baristan. Nah, kesalahan penulisan pada banner ini yang harusnya barista tetapi ditulis baristan adalah contoh umum dari kesalahan ejaan yang bisa mengubah makna pesan secara signifikan. Barista sendiri itu adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang terlatih dalam membuat dan menyajikan kopi di kafe. Sementara barista sendiri itu tidak memiliki arti atau makna yang jelas dalam konteks ini. Di sini terdapat baliho bertulis "Mari kita sukseskan pemilihan serentak". Nah, kesalahan penulisan pada banner seperti menulis "gitu" alih-alih menulis "kita" adalah contoh umum dari kesalahan ejaan yang bisa mengubah makna secara signifikan. Kita adalah makna ganti orang pertama jamak yang berarti kami atau kita semua. Sementara itu, kita tidak memiliki arti yang jelas dalam bahasa Indonesia standar. Ini terdapat banner bertulis pijet urap. Nah, penulisan yang benar menurut KBBI itu adalah pijat, bukan pijet. Kata pijat sendiri itu merujuk pada tindakan mengurut atau menekan bagian tubuh untuk melemaskan otot dan melancarkan peredaran darah. Nah, kesalahan ini tuh seringkali terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia lebih sering mendengar dan menggunakan kata pijet dibandingkan kata pijat. Nah, yang terakhir di sini tuh dapat 2 banner dengan kesalahan kata take away dan service. Kesalahan penulisan pada banner itu harusnya menulis kata take away, alih-alih ditulis take away, dan service malah ditulis service adalah contoh umum dari kesalahan ejaan yang bisa mengubah makna pesan secara signifikan. Nah, take away sendiri itu adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti makanan yang dibawa pulang. Nah, penulisan yang salah seperti take away bisa membuat pesan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Sedangkan kata service adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti layanan. Penulisan yang salah seperti service tidak memiliki arti yang jelas dan mengurangi kredibilitas pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya terdiri dari 2 kesalahan pada satu gambar ini, yaitu yang pertama yang terdiri dari pantau yang ejaannya terdiri dari PANTOW yang seharusnya menjadi pantau yang sesuai dengan KBBI kita. Nah, yang seharusnya menjadi ejaan dengan PANTAU. Nah, selanjutnya ada kesalahan kedua yang terjadi di sini, yang kesalahannya itu yang ditulis dengan CCTV yang SISITIPI. Nah, seharusnya ini menjadi CCTV. Nah, yang ini dibaca CCTV ya. Nah, di gambar ini selanjutnya itu ada satu kesalahan yang terjadi di gambar ini, yaitu kata praktek. Nah, dalam ejaan ini PRAKTEK. Nah, seharusnya ini menjadi praktik. Nah, agar sesuai dengan KBBI kita yang agar menjadi kata baku yaitu praktik. Nah, selanjutnya kesalahan yang terjadi pada gambar ini yaitu kata material yang dieja menjadi MATERIYAL. Nah, harusnya kan menjadi material. Nah, yang harusnya dieja jadi MATERIAL. Nah, ini sesuai juga dengan KBBI, dengan aturan KBBI kita. Nah, selanjutnya kesalahan yang terjadi dalam satu gambar ini terjadi ada 2 kesalahan. Nah, yang pertama ini ada kata korden yang harusnya menjadi gorden. Nah, yang sebelumnya itu kan dari K, korden. Nah, ini kita ubah menjadi gorden yang sesuai dengan KBBI kita. Nah, yang selanjutnya ini ada
kesalahan kedua yaitu spray. Nah, yang ejaannya itu SPREAI. Nah, harusnya menjadi spray. SPREI. Nah, selanjutnya kesalahan yang terjadi dalam satu gambar ini yaitu kata oli yang ejaannya seperti kayak gini. OLIE. Ya itu ya harusnya menjadi oli. OLI. Nah, kesalahan yang terjadi dalam satu gambar ini yaitu kata pedes. Nah, harusnya menjadi pedas agar lebih baku dan sesuai dengan KBBI kita. Nah, kesalahan pada gambar ini terjadi di kata dilaksanakan, yaitu ejaan yang benar itu penempatan katanya itu dilaksanakan itu digabung tanpa spasi satupun antara kata di sama laksanakan. Nah, kesalahannya ini di gambar tersebut diberi spasi antara kata di dan laksanakan. Harusnya itu tidak ada spasi satupun. Nah, terjadi dua kesalahan pada gambar satu ini, yaitu penulisan bed cover. Nah, penulisannya seperti BAD cover. Nah, kata bed sendiri itu berarti buruk. Nah, harusnya menjadi bed cover yang itu ejaannya seperti BED. Nah, dua kata ini juga sudah memiliki arti yang sangat beda. Yang pertama itu memiliki arti buruk, yang kedua itu memiliki arti tempat tidur. Nah, yang harusnya kan BED cover. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan kedua yaitu setrika tanpa huruf E, yaitu ejaannya seperti STRIKA. Nah, harusnya menjadi setrika, SETRIKA. Nah, selanjutnya satu kesalahan yang terjadi dalam satu gambar ini yaitu kata izin yang menggunakan IJIN yang seharusnya menjadi izin, IZIN, agar menjadi kata baku yang sesuai dengan KBBI. Nah, selanjutnya ini ada satu kesalahan yang terjadi dari satu gambar ini yaitu kata aksesories yang ejaannya jadi AKSESORIES. Nah, yang harusnya menjadi aksesoris tanpa huruf E. Jadi harusnya begini. AKSESORIES. Jadi di sini ada gambar banner yang berisi mengenai penjualan. Nah, di sini ditulis dijual tanpa perantara. Nah, menurut kaidah IYD, kata di yang ditulis terpisah itu berfungsi sebagai reposisi yang menunjukkan tempat atau waktu. Penggunaan kata ini sering terjadi kebingungan dalam penggunaannya. Nah, dalam contoh dijual seharusnya ditulis dengan digabung, yaitu dengan dijual di dan jualnya itu digabung karena berfungsi sebagai prefix yang menyatakan bahwa rumah tersebut dijual. Kemudian pada gambar berikutnya di sini ada sebuah toko emas Hinhua. Nah, di sini terdapat kesalahan penggunaan ejaan yang terdapat pada kata emas. Nah, seharusnya ditulis dengan menggunakan kata emas, yang mana sebaiknya digunakan untuk menjelaskan produk yang dijual di toko tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas itu memiliki dua makna, yaitu sapaan untuk saudara laki-laki atau untuk laki-laki yang lebih tua dari bahasa Jawa. Sedangkan emas sendiri yaitu sebagai kata benda yang merujuk pada logam mulia, sehingga seharusnya kata yang tertulis adalah toko emas. Di sini terdapat sebuah poster yang menuliskan bahwa isi BBM pakai OVO. Nah, kata pakai ini tidak tepat digunakan. Kata yang
dalam bahasa Indonesia, bentuk yang benar itu adalah kata pakai yang digunakan sebagai kata kerja yang berarti menggunakan atau mengenakan sesuatu. Sedangkan kata pakai ini merupakan bentuk yang tidak digunakan, bentuk tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam bahasa gaul. Nah, dalam poster itu seharusnya menggunakan kata pakai agar pesan yang tersampaikan kepada para pembacanya dapat diterima. Di sini ada gambar banner yang berisikan ajakan untuk sholat Idul Adha. Nah, di sini sebenarnya ada banyak kesalahan dalam penggunaan ejaan maupun tanda baca, namun kita akan berfokus pada ejaannya. Nah, yang pertama, istilah sholat Idul Adha di sini tidak sesuai dalam konteks formal bahasa Indonesia. Seharusnya kata sholat ditulis dengan salat. Nah, sedangkan Idul Adha dalam bentuk formalnya adalah Idul Adha, yaitu tanpa e. Kemudian juga di sini ada kata khotib yang seharusnya ditulis khatib, dan juga Jumat seharusnya ditulis dengan menggunakan Jumat tanpa tanda petik. Oke, selanjutnya pada gambar ini terdapat kesalahan ejaan, yaitu pada kata fotokopi. Nah, ejaan yang benar dalam bahasa Inggris itu adalah fotokopi dengan disambung. Kemudian jika diadaptasi dalam bahasa Indonesia itu seharusnya menjadi fotokopi dengan kata F dan kopi. Nah, terkadang kita juga memang sering melihat tulisan fotokopi. Nah, namun secara resmi dan baku penggunaan kata fotokopi itu lebih tepat sesuai dengan penyerapan kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang melibatkan bunyi dan ejaan. Selanjutnya yaitu di sini terdapat ajakan untuk menggunakan helm sesuai standar. Nah, ejaan yang benar dalam bahasa Inggris itu standar juga menggunakan D. Nah, kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan standar. Nah, kata standar ini merupakan bentuk baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merujuk pada suatu ukuran, tingkat, ataupun mutu yang dijadikan sebagai acuan atau patokan. Sedangkan kata standar ini adalah bentuk yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Jadi selanjutnya di sini ada gambar banner penjualan, yaitu Isra Jaya Teknik. Nah, dalam gambar tersebut penggunaan kata yang seharusnya menurut bahasa Indonesia adalah kata teknik, bukan teknik. Nah, penulisan teknik ini sesuai dengan kaidah baku yang tercantum dalam KBBI, di mana kata teknik ini merujuk pada pengetahuan dan keterampilan, misalnya teknik menggambar ataupun teknik memasak, dan juga cara ataupun metode, yaitu teknik yang belajar, contohnya teknik belajar yang efektif ataupun teknik mengatasi masalah. Sedangkan kata teknik menggunakan H adalah bentuk tidak baku dan sebaiknya dihindari, terutama dalam penulisan formal. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan gambar Vermak Levis menggunakan F ya. Nah, penggunaan kata Vermak ini kurang tepat dan dapat menimbulkan kebingungan. Nah, kata yang seharusnya sesuai dengan KBBI ini adalah kata permak, yaitu yang merujuk pada tindakan mengubah atau merombak sesuatu, terutama pada pakaian. Jadi kata yang tepat untuk kata permak ini adalah menggunakan P, bukan menggunakan F. Di sini terdapat gambar dengan bertuliskan Kos Putri Gria Darmotinoyo. Nah, pada gambar di atas ini terdapat kesalahan ejaan pada penulisan kata kos. Nah, kesalahan tersebut berupa kata baku yang ditulis dengan menggunakan kata tidak baku, yaitu kata kos seharusnya tidak menggunakan T pada akhir kata. Nah, kata kos ini juga merujuk pada tempat tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan, sehingga bentuk kos ini sudah sangat umum digunakan dalam berbagai konteks.
Kemudian di sini ada gambar bertulisan Musola Muslim KP Masjid RT 2 RW 11. Nah, kata musola ini merupakan kesalahan penggunaan ejaan, yaitu seharusnya musola ditulis dengan menggunakan kata musala yang merujuk pada tempat untuk sholat, baik itu ruangan khusus, tikar, ataupun sejadah. Nah, bentuk lain seperti gambar, yaitu kata musola merupakan variasi yang kurang tepat dan tidak bagus, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kami tentang analisis kesalahan ejaan pada poster atau baliho di ruang publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.